Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada panitia FK2PT yang mengundang kami untuk bersharing ria lah dalam menghadapi masa pandemik saat ini. Yang terhormat pada Ketua FK2PT Bapak Agus Suherman, para guru besar, para penggiat pendidikan perikanan, para motivator perikanan di Indonesia, dan juga para peserta webinar yang saat ini hadir di acara ini. Mungkin ada beberapa yang akan saya sampaikan. Bisa di ini Bu, slideshow kami? Baik, Pak Arief, Mas Fikri? Mas Fikri? Mbak Ika? Baik, Pak Laana. Oke. Dapat dimulai ya. Lanjut Bu, selanjutnya next. Ini strategi-strategi yang kita lakukan, tapi sebelumnya akan saya coba mengenai sejarah PT Atreida Mulia. Kami berada di kota Cirebon, tepatnya di Jalan Duku Duwur nomor 46. Kita masih masuk wilayah kota Cirebon. Kami berdiri di tahun 1982, berarti sudah hampir 38 tahun berproduksi jaring, di mana direktur utama kami yaitu Bapak Mulyadi Wiguna, direktur kami yang saat ini memimpin perusahaan yaitu Bapak Irawan. Pada saat proses pandemi ini, bisa selanjutnya, next itunya Bu. Nah, di sini kami coba menjabarkan bahwa Arida ini hampir mempunyai produksi dengan komposisi ya 70-30%, di mana sebelumnya itu kita hampir 60-40% untuk lokal, 40% ekspor, tapi beberapa tahun ke belakang kita malah lokal ini menggeliat sehingga kita ada peningkatan untuk lokal hampir 70%, justru ekspor menurun menjadi 30%, di mana pemasaran kami itu hampir ke seluruh benua di dunia kecuali 2 benua Bu, yaitu Australia dan juga Amerika Serikat. Itu yang kami belum pernah saya ekspor ke dua negara tersebut. Di sini sistem marketing kami itu melalui sistem keajenan di tiap-tiap kota besar di Indonesia, terutama daerah pesisir kota besarnya. Terus kedua, agensi untuk lokal produk untuk keluar kita ada di Singapura dan Jepang. Selanjutnya Bu. Nah, tepatnya pada masa pandemi di bulan Maret itu kita ada semacam himbauan untuk mengurangi aktivitas kegiatan produksi kita. Dengan waktu itu dari Dinas Tenaga Kerja dan pihak kepolisian datang dan berdiskusi dengan kami untuk penanganan masalah pandemi ini dan diminta untuk mengurangi kegiatan produksi yang hampir 50% harus diturunkan. Karena mengingat pada saat itu begitu wow-nya berita-berita tersebut, dan kami dari sisi pengetahuan mengenai apa itu corona, bagaimana cara penyebarannya, bisa dikatakan nol. Sehingga itu membuat panik kami. Tapi berita-berita di mana ditambah dengan berita-berita di televisi itu betul-betul luar biasa membuat kami pusing setengah mati. Ya, bisa selanjutnya. Ada beberapa hal yang setelah kedatangan
para pimpinan-pimpinan daerah itu membuat kami terus berpikir apa sih efeknya, dan ternyata efeknya itu langsung kepada ujung terakhir pemasaran ikan, yaitu konsumen. Apa itu? Semua jenis pemanfaatan, kalau dibilang ya, orang mau ke pasar beli ikan itu tidak ada, hampir berkurang. Banyaknya cold storage yang penuh karena tidak bisa diekspor. Beberapa agen-agen kami dan supplier kami dan juga para pemilik usaha perikanan kami hubungi. Apa sih yang dampak yang mereka rasakan? Nah, dampak-dampak ini, informasi-informasi ini kami catat, kami rangkum, dan kemudian kami coba formulasikan di dalam pabrik. Nah, di sini kan ada nelayan mulai enggan melaut karena harga ikan jatuh. Di Pemalang, hampir nelayannya itu tidak melaut karena ikan itu jatuhnya hampir lebih dari 70% ya. Sehingga dia tidak, udah betul-betul, kalaupun ada ikannya, mau dijual kemana? Karena konsumennya tidak pergi ke pasar. Mereka lebih baik nyetok nih, waktu itu ngebom makanan-makanan yang dalam bentuk kaleng. Terus kemudian ada lagi, operasional agen terbatas karena adanya PSBB di tiap-tiap kota, kemudian juga konsumen yang tidak mau pergi ke toko karena takut terkenanya virus tersebut. Terus biaya ekspedisi yang karena ada pembatasan di kota tersebut, ekspedisi banyak yang tidak berjalan untuk ekspedisi yang pengiriman besar. Bisa di itu selanjutnya. Nah, tetapi ada hambatan juga yang dihadapi oleh kami. Pertama, tidak adanya kewajiban-kewajiban yang ibaratnya bayar listrik ada kemurahan, gaji karyawan tetap harus dibayarkan, air dan lain-lain itu betul-betul harus kami bayar 100%. Tetapi jumlah produksi kami, orang kami harus dikurangi. Itu hambatan yang kami hadapi. Terus adanya peningkatan biaya distribusi. Ketika ketika tiap-tiap daerah itu melakukan PSBB, ada kesulitan bagi kami untuk mengirim barang di daerah tersebut, maka kami paling harus mengoperasikan sistem pemasarannya itu adalah door to door. Kami melakukan sewa truk sendiri, sehingga kami kirim tidak melalui ekspedisi, terutama di daerah Jawa. Kami coba untuk menyewa supir-supir baru yang membantu kami untuk menjalankan truk-truk ini supaya bisa sampai ke daerah-daerah atau konsumen-konsumen terakhir daripada agen-agen tersebut. Itu yang membuat biaya peningkatan operasional distribusi ini sangat meningkat. Di sisi lain, banyak pesanan yang tidak bisa diambil karena pesanan ini ada yang 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, sehingga produksi ini nyetok, Bu. Tidak bisa diambil, nyetok, stok penuh-penuh di gudang itu sampai penuh akhirnya. Itu juga dilema kami. Ini bagaimana supaya tersuplaikan? Karena kalau barang ada tetap di pabrik, itu tidak jadi invoice, maka pendapatan perusahaan berkurang. Seperti diketahui kami ada 2.200 karyawan, sehingga kami harus memikirkan bagaimana 2.200 karyawan itu tetap mempunyai pendapatan, tapi juga menghasilkan. Ya, langkah selanjutnya, next selanjutnya. Nah, pada saat itu juga bertepatan dengan Idul Fitri. Banyak hal-hal yang menghambat yang membuat biaya semakin tinggi adalah insentif yang harus dijalankan. Biaya insentif. Insentif ini adalah pendapatan yang rutin ketika
karyawan berprestasi setiap 6 bulan sekali harus diberikan. Pada saat itu juga di bulan Mei ada Hari Raya Idul Fitri. Kemudian juga ada beberapa fasilitas yang harus kita stop seperti piknik karyawan, terus training karyawan keluar, itu semua hampir kita lakukan pengetatan operasional. Ya, selanjutnya next. Nah, karena biaya produksi ini yang meningkat, Bu, terutama dari biaya operasional, kami terus coba berdiskusi dengan seluruh sistem yang ada di PT Arida. Sistemnya itu apa aja yang ini. Kita melibatkan SP, Serikat Pekerja, SMK3, terus para pimpinan manajer di tiap-tiap bagian, dan juga individu-individu yang ada di PT Arida. Apa itu yang pertama kita coba? Itu adalah pertama, ini tugas bukan hanya tugas dari HRD, tapi juga kita libatkan SMK3 untuk memberikan penyuluhan dulu, Bu, bahwa apa itu corona, supaya mereka tahu dampak yang terjadi jika, misalnya saya sampai menjelaskan bahwa kalau ada karyawan satu yang terkena di PT Arteria Mulia, maka satu gedung tersebut akan diisolasi. Tapi satu gedung diisolasi, karena di Arida ada beberapa gedung, Bu, ya. Satu gedung diisolasi tersebut bukan tidak memungkinkan, atau mungkin saja bisa merambat ke gedung-gedung yang lain, sehingga dapat terjadi Arida kalau ada satu karyawan yang kena corona, maka 2.200 karyawan akan dirumahkan selama 14 hari. Supaya tidak terjadi bagaimana? Kami berikan pengarahan mengenai sistem kesehatan, juga kita coba baca mengenai apa yang yang disarankan oleh WHO, bagaimana cara hidup sehat, sanitizer, terus sampai dengan hal yang terkecil di rumah, sehingga mereka paham bahwa corona ini sangat berbahaya jika sampai salah satu keluarga ataupun karyawan sendiri terkena penyakit tersebut dan dibawa ke perusahaan. Nah, dengan cara memberi informasi dan pengetahuan terhadap corona ini, pengetahuan si karyawan terbuka. Nah, ditambah lagi, setelah itu kami coba menggandeng SP. Menggandeng SP ini dalam rangka masalah pemberian insentif karyawan, terus juga THR, dan juga fasilitas-fasilitas lain yang memang ada beberapa coba kita reschedule, bukannya dihilangkan, reschedule. Kita coba dari insentif yang tadinya setiap 6 bulan, tetap perhitungan kita setiap 6 bulan, tapi akan kita berikan dalam 1 tahun. Kemudian piknik di reschedule, yang setiap 1 tahun itu 1 kali. Kita tahun ini di 2020 ditiadakan, tapi di 2021 jika masa pandemi ini sudah berakhir, maka kita dobelkan itu acara pikniknya. Terus THR karena ada banyak fasilitas yang sudah kita kurangi, tapi kita coba memberikan penjelasan, THR tetap kita berikan 100%. Jadi tanpa kita kurangin, karena ya tadi insentif, piknik, terus fasilitas yang lainnya, training dan lain-lain kita kurangin, THR tetap kita utamakan. Dari SMK3 dan tim HRD kemudian membentuk schedule di mana bukan hanya memberikan pengetahuan mengenai apa itu corona kepada sistem yang ada di Arida, tetapi juga memberikan informasi yang tepat kepada agen-agen. Agen-agen ini coba kita kasih pengetahuan, ini loh, ini ada corona. Kalau corona dampaknya seperti ini. Bagaimana sih kita menyiasati?
Setelah SMK 3 dan HRD masuk, baru tim marketing masuk. Bagaimana cara mengatasi supaya produk-produk itu dapat terjual. Mau nggak mau sistemnya adalah via online, seperti yang digadang-gadangkan. Tapi ada kendala lagi via online. Kalau si agennya ini ke konsumen terakhir di telepon, dia butuh jaring. Pertanyaannya adalah ngambil di gudang. Kalau ngambil di gudangnya 1 atau 2 jaring itu mungkin saja bisa dilakukan. Tapi begitu pemesanannya besar, ini bagaimana? Akhirnya kita coba diskusi dengan agen, kita yang langsung direct ke konsumen. Agen pesan dia butuh di daerah mana, untuk nelayannya siapa, kita bantu. Kita langsung kirim armada dan juga jaring itu ke tempat tujuan. Maaf Pak, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya, tujuannya tadi supaya stok-stok yang ada di barang-barang kita tetap berjalan. Nah, tentunya menurunnya produktivitas karena penurunan aktivitas produksi ini berdampak kepada pendapatan. Tentunya pendapatan yang minim ini akhirnya kita coba atur sedemikian rupa sehingga semua kepentingan-kepentingan yang pokok yaitu gaji dapat terpenuhi dengan sistem yang coba kita terapkan tadi, bahwa melibatkan semua sistem yang ada di dalam Arida dan di luar Arida, sehingga pandemi ini dapat kita atasi. Ya alhamdulillah sampai sekarang dari 2.200 tidak ada yang di PHK, dan kemarin kita coba membuka lowongan pekerjaan lagi untuk 300 karyawan. Jadi sekarang Arida sudah mulai lagi bangkit dengan komposisi yang baru, bukan hanya 2.200 tetapi tambahan lagi menjadi 2.500 karena 300 kita buka lowongan terbaru pada saat masa pandemi.